saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, iblis itu bandel. Jangan bergurau dengan dia. Karena kelihatan dia kalah, dia cari jalan lagi untuk menghancurkan hidup umat Tuhan. Karena itu, berjaga-jaga kita dengan segala keadaan. Iblis tidak pernah menyerah. Dia akan gunakan waktu lagi. Ketika kesempatan datang, dia serang lagi. Itu yang kita dengar sebentar dari firman Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, melindungi kami saat ini Tuhan. Lindungi seluruh jemaat dan semua pemirsa menyaksikan program dengan darah Yesus, karena kami akan membicarakan tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, saudara sekalian. Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 3. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Amin. Saya sudah katakan tadi, kalau kita ingat, Bilangan 23 ayat 23 ada jaminan Tuhan di sana. Dia bilang apa? Tidak ada mantra-mantra Yakub, tidak ada tenung mempantrap Israel. Dan dalam pasal 24 itu Bileam itu mengucapkan nubuatan-nubuatan yang luar biasa karena lidahnya sudah dikendalikan oleh Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang luar biasa untuk umat Tuhan. Tapi pergi dari situ, saudara sekalian, karena apa? Karena uang, karena roh mamon. Dia diberikan banyak uang oleh Raja Moab, Raja Balak, saudara sekalian. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia membujuk
perempuan-perempuan Moab untuk menjebak laki-laki Israel. Mereka berzinah di sana dan kemudian ada ribuan orang mati terbunuh oleh karena dihukum oleh Tuhan. Itu yang saya maksudkan, mari kita berhati-hati karena iblis tidak pernah menyerah. Saya bacakan untuk saudara sekalian firman Tuhan yang mungkin sering kali kita lupakan. Firman Tuhan itu dari Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, dari Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Ketika di Taman Getsemani. Yesus begitu bergumul menghadapi salib, dan kemudian sampai dari dahinya keluar keringat yang bercampur dengan darah. Kalau manusia biasa itu sudah stroke. Tapi untunglah bahwa dia Yesus. Dan sampai Tuhan Yesus mengucapkan apa? Seperti dia di persimpangan jalan, mengatakan iya kepada Bapanya atau tidak. Coba saudara bisa bayangkan. Itulah sebabnya mengapa pesan Tuhan hari ini, berhati-hati dengan segala tipu daya iblis. Ia tidak pernah menyerah. Tetapi ujung jalannya saudara-saudara lihat bagaimana kemudian dia bersama-sama dengan Raja Midian, raja-raja Midian, pemimpin-pemimpin Midian, kemudian mati terbunuh oleh umat Tuhan juga. Itu hukumannya, karena dia sudah dikendalikan oleh Tuhan, tapi tetap juga menggunakan segala macam cara untuk menjebak umat Tuhan. Oleh sebab itu saya pesan kepada kita, apalagi kalau sudah hamba Tuhan atau pejabat di gereja, saudara sekalian, seperti majelis jemaat, saya minta kita bukan hanya berhati-hati, tetapi ingat, kalau iblis mau menjebak kita, ingat baik apa yang saya katakan ini. Ya, karena Tuhan akan mendampingi kita mengalahkan kuasa iblis itu, saudara sekalian. Saya ingin membacakan untuk kita firman Tuhan yang memang luar biasa, yaitu dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya selalu senang sekali dengan ayat firman Tuhan yang menjamin hidup kita. Yesaya 41 ayat 10, kata firman Tuhan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dijamin saudara berjalan dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, oleh karena tanganmu dipegang oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan jauh daripada Tuhan. Jangan melepaskan pegangan saudara sekalian dari tangan Tuhan. Kalau saudara setia mengikut Tuhan, terus beriman kepadanya, seperti apapun jebakan iblis, karena Yesus sudah mengalahkannya di Taman Getsemani. Ia menjamin kita dengan firman Tuhan tadi yang saya katakan, bahwa kita tidak akan mungkin bisa dikalahkan atau dijebak oleh iblis. Saya mengumpamakan begini saudara sekalian. Firman Tuhan katakan bahwa kita mengikuti Tuhan, memasukkan kaki kita ke bekas telapak kaki Yesus. Itu yang saya ulang-ulang, ayat itu yang sangat memberkati saya, yaitu 1 Petrus 2 ayat 21. Jadi kalau kita ada perangkap di depan, dengar baik apa saya katakan, ada perangkap di depan atau ada lubang perangkap di depan, sudah berpikir Tuhan Yesus bisa kena jebakan? Tidak mungkin saudara sekalian. Oleh karena itu jangan jauh daripada Tuhan, ikut dia, pegang tangannya, berjalan seiring dengan Tuhan, terus menerus mepet, saya katakan istilah saya, mepet di belakang Yesus, maka engkau tidak akan mungkin dijebak oleh kuasa kegelapan. Engkau pasti menang, engkau pasti sanggup melewati perjalanan hidup ini sampai ke garis akhir dengan kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Tuhan menolong seluruh jemaat, semua saudara kami yang menyaksikan program ini, para pemirsa kami Tuhan, supaya tidak ada yang takut melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kami bersama dengan Engkau, berjalan di belakang-Mu Tuhan Yesus, maka kami tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, lindungi hati dan pikiran kami, supaya tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.